Sebenarnya pembagian tauhid itu dalam, kita udah panjang lebar bercerita tentang pembagian tauhid. Kalau dulu abad keempat bahkan abad ketiga itu sudah mulai dibagikan tauhid. Ada yang membagi tiga, ada yang membagi dua. Jadi ketika dibagikan tauhid, sebenarnya pembagian itu sifatnya istiqra. Istiqra itu eduktif metode, mengumpulkan semua dalil, mengumpulkan semua bukti, kemudian mengeluarkan satu kesimpulan, yang kesimpulan itu mencakup semua unsur kecil di bawahnya. Itu namanya eduktif metode dalam penelitian. Ketika membaca semua dalil Quran dan Sunnah, para ulama menemukan pembahasan tauhid Quran Sunnah itu dua pembahasan saja. Kalau bukan sifatnya amali, bentuk amal, maka sifatnya qauli. Maka ada yang membagi tauhid itu dua, tauhid qauli, tauhid amali. Karena kalau bukan amali pasti qauli. Kalau amali tauhid uluhiyah, qauli asma dan sifat, dan tauhid rububiyah. Atau dengan eduktif metode lain, dengan cara istiqra. Ini namanya istiqra tam. Eduktif metode tapi sempurna. Dilihat ada tindakan Allah, ada tindakan makhluk, ibadah. Yang tindakan Allah rububiyah, ibadah itu uluhiyah. Dan ada nusus-nusus lain bercerita tentang asma dan sifat. Maka dibagi tiga tauhid, asma dan sifat. Saya mengatakan kalau kita melihat itu syarahnya Imam Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin, beliau pernah membagi tauhid 4. Tambah pertama itu tauhid wujud Allah. Wujud. Tambah wujud. Padahal wujud itu masuk ke rububiyah. Tapi ada urgensitas di zaman Ibnu Utsaimin itu. Memang lagi maraknya di Timur Tengah pemahaman itu sosialisme, itu isyirakiyah, komunis. Itu lagi marak-maraknya komunis waktu itu. Bahkan sangat banyak di Yaman sendiri itu. Kalau Yaman Selatan itu pemahamannya itu. Kalau Yaman Utara baru Syafi'iyah. Ketika itu akhirnya banyak para ulama kita membagi tauhid 4, yaitu tauhid wujud, tauhid rububiyah, tauhid asma, tauhid itu. Datang belakangan itu ada Sayyid Qutb di Mesir yang membagi tauhid 4 juga. Landasan mereka membagi tauhid 4 karena sekarang lagi maraknya berhukum tidak dengan hukum Allah. Ditambah satu lagi tauhid hukumiyah ataupun tauhid hukmiyah, hakimiyah ya kalau bahasa mereka, hakimiyah. Padahal ini masuk ke dalam tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kalau Anda meyakini Allah pemilik hukum, itu rububiyah. Kalau Anda mengatakan kita tidak boleh berhukum kecuali kepada Allah, itu tauhid uluhiyah. Maka Syekh Muqbil di negeri Yaman itu menjelaskan panjang lebar menjawab Sayyid Qutb terhadap pembagian hakimiyah. Ya, itu pembagian itu tidak berlandaskan. Padahal yang namanya itu pembagian la musyahad fil istilah. Ya. Orang mau bagi sekian terserah. Tapi ketika berbicara tentang tauhid tasawuf, ini bukan pembagian tentang tauhid sebenarnya. Ini menggabungkan tauhid dengan yang lain. Kalau pembagian tauhid ya. Tauhid itu berkaitan dengan Allah. Kalau tasawuf pembahasan suluk dan sifat. Itu panjang lebar, kita dulu pernah membuat kajian tentang tasawuf. Apakah tasawuf itu lafaz syar'i atau tidak syar'i? Saya rasa tidak perlu saya ulangi itu. Nanti coba lihat saja Bapak, itu tasawuf itu lafaznya syar'i atau tidak syar'i. Banyak teori tentang asal muasal kata tasawuf, tapi kalau teori yang lebih kuat ataupun yang lebih saya yakini, tasawuf itu berasal dari kata sufia. Sufia itu bahasa Yunani, itu berarti hikmah, ya, ahli hikmah. Ahli hikmah itu dari kata sufia. Maka ada kata filosof. Filosof itu akar katanya sama dengan kata sufi. Suf, ya. Filosof itu pemilik ahli hikmah, itu filosof. Ahli hikmah itu bukan bahasa syar'i. Mereka mempertanyakan pembagian 3 tauhid, padahal 3 tauhid itu bahasa syar'i. Rububiyah, Rabb, Al-Quran itu penuh kata Rabb. Uluhiyah, Allah, Al-Quran itu penuh kata Allah. Bahkan kalau kita bagi kemarin itu hampir 2 ayat Al-Quran 1 kali Allah disebutkan. Itu syar'i. Kalau tasawuf itu bukan lafaz syar'i.
Itu secara lafaz. Secara hakikat, tasawuf itu pergulatan zamannya panjang. Anda mau saya menghukumi tasawuf tahun keberapa? Atau abad keberapa? Atau tasawuf modern? Atau tasawuf kapan gitu? Karena perkembangannya itu panjang. Tergelincirnya di awalnya kecil, tapi yang namanya tergelincir kecil nanti dia akan macam-macam. Abad ke-8, abad ke-7 itu tasawufnya sudah mulai ekstrim. Bahkan maaf cakap, tasawuf sudah keluar dari akar syariat, bahkan sudah masuk ke batiniyah. Padahal batiniyah itu sesat-sesatnya sekte dalam Islam, ataupun sekte yang dinisbatkan ke Islam, batiniyah. Itu muncul, itu berkembang. Jadi kalau tauhid tasawuf atau dinamakan dengan tauhid fikih tasawuf, itu mengumpulkan beberapa istilah, tapi bukan pembagian tauhid, dan mereka juga tidak meyakini demikian. Bukan ada tauhid, ada tasawuf, enggak. Mereka meyakini ada tauhid, pembahasan akidah, ada fiqh, pembahasan fikih, ada tasawuf, itu pembahasan tazkiyatun nufus. Atau bahasa sederhana aja, di luar disebutkan tauhid dengan akidahnya Asy'ari, fikih dengan madhabnya Syafi'i, kemudian tasawuf Al-Ghazali sesuai dengan tasawufnya dari karya-karya Imam Al-Ghazali. Ya, itu disebutkan 3 komponen itu baru kita bisa menjadi insan kamil, ya, manusia yang sempurna. Dan sudah lama sekali diminta Ustadz bahas kitab insan kamil. Kita belum sempurna, mana bisa membicarakan kitab yang sempurna gitu. Ya, itu 3 komponen itu. Ini yang sering lucu. Sering di luar akan disebutkan akidah kalian itu akidah salaf yang kita dakwakan, misalnya versi mereka kita dakwakan. Kalau versi kita itu akidah kita yakini demikian. Akidah yang kalian dakwakan itu kalau dia dalam bentuk fikih, maka fikih kalian itu madhabnya zahiri. Akidah Asy'ari kalau dalam bentuk fikih itu fikihnya Syafi'i. Ada legalitas, ada ada keilmuan, ada teori-teori. Kalau akidah kita kan seperti zahiri, kibana lagi yanju. Ada ayat itu kita yakini. Ini sebenarnya sering saya jawab, ini ada beberapa pertanyaan dari Ustaz. Akidah salaf itu seperti zahiri, bukan. Itu perbandingan tidak apple to apple, itu tidak perbandingan yang sama gitu. Anda membandingkan fikih dengan akidah, itu ranahnya beda sekali. Kalau dalam fikih kita bukan zahiri, bukan seperti zahiri ya. Apa katanya, walaupun tanpa memahami pemahaman para ulama. Karena dasar akidah kita dan fikih kita juga demikian. Kita juga memahami sebagaimana pemahaman para ulama. Sumbernya Quran, hadis, ijma', qiyas yang sahih, tapi turunannya kita meyakini sumber itu dengan pemahaman salaful ummah. Salaful ummah itu siapa? Para ulama mutaqaddimin dengan pemahaman mereka. Bukan sumbernya Quran, hadis, pemahaman sendiri, tidak demikian. Kita bukan zahiri. Perbandingan demikian itu perbandingan yang salah. Jangan dibuat kita punya akidah seperti ini, kita seperti orang zahiri dalam berfikih. Padahal itu perbandingan salah sekali. Ya, tidak tidak apple to apple gitu. Ya, itu cuma saya rasa itu bukan pembagian tauhid itu. Ada yang dibalik, ada muncul ustadz baru lagi, seorang doktor di Banda Aceh. Kalau lagi maraknya tastafi, beliau ganti tafitas entah apalah. Ya, kalau tauhid tasawuf fikih, ya tastafi, tasawuf tauhid fikih. Kalau beliau tafitas, beliau ganti tauhid pertama, tasawuf kedua, fikih terakhir, ataupun tauhid pertama, fikih kedua, tasawuf terakhir. Ya. Kenapa beliau buat demikian? Alasan beliau itu falsafahnya kata beliau, kan yang paling penting itu fikih dulu, tauhid dulu, kemudian fikih, kemudian tasawuf, maka bukan tastafi. Apa namanya tadi? Tafitas. Ya terserahlah mau diganti-ganti, mau dibuat. Ya. Tapi ranah kita punya akidah salaf. Dalam fikih juga demikian. Kita mengikuti fikih salaf. Sumbernya jelas, cara melihat sumber itu jelas, ada kriterianya. Tasawuf kita juga punya, tazkiyatun nufus. Kita punya tazkiyatun nufus. Sumbernya jelas dan cara bertasawufnya juga
juga jelas. Wallahu ta'ala nafsu.